Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Mamnur dengan NIM 081911733012. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji coba YOLO berdasarkan bentuk sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrosesan citra biomedis, di mana dosen pengampunya adalah Bu Indah Purwanti SSC MT dan juga Bapak Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono MSI. Nah, baik, saya akan mulai mempresentasikan dari proses deteksi objek menggunakan YOLO. Nah, yang pertama kali disiapkan atau dilakukan dalam proses deteksi objek menggunakan YOLO adalah mempersiapkan dataset. Nah, tentunya di sini saya akan memilih objek terlebih dahulu, dikarenakan pembagian tugas untuk NIM saya adalah deteksi objek berdasarkan bentuk, maka saya memilih objek yaitu sendok, di mana sendok ini memiliki berbagai macam bentuk seperti oval, lonjong, kotak. Nah, pegangannya sendiri juga memiliki bentuk yang beragam. Nah, di sini saya memilih gambar sendok dengan bentuk yang berbeda dengan warna yang saya usahakan sesama mungkin, yaitu warna silver. Nah, untuk membangun dataset saya menggunakan framework RoboFlow. Untuk pendaftarannya hanya cukup menawarkan pada akun Google. Nah, bisa dilihat di sini saya menggunakan 141 gambar sendok untuk membangun dataset yang akan digunakan kemudian pada deteksi menggunakan YOLO. Nah, 141 data tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu training set, validation set, dan juga testing set. Di mana untuk data training terdiri dari 99 gambar, untuk data validasi 28 gambar, dan data testing 14 gambar. Nah, untuk proses pemasukan gambar pada RoboFlow ini, yaitu stepnya adalah mendrag and drop gambar yang akan digunakan untuk dataset, lalu melakukan bounding box untuk tiap-tiap objek, yaitu di sini adalah sendok. Nah, setelah dilakukan bounding box adalah memberikan label, di mana di sini saya memberikan label spoons pada sendok. Tak hanya sendok, saya juga memberikan anotasi pada objek lain, seperti di sini ada garpu, saya beri label fork, lalu ada knife, saya beri label knife, atau pisau, saya beri label knife. Nah, setelah semua gambar yang diperlukan untuk dataset dianotasi dengan diberikan bounding box, maka data ini sudah siap untuk ditautkan ke program YOLO. Nah, jika ada gambar yang belum dilakukan anotasi, maka dataset ini belum bisa diekspor. Nah, di sini adalah detail dari project dataset yang saya buat pada RoboFlow. Bisa dilihat di sini untuk saya melakukan pre-processing dengan meresize semua gambar menjadi dimensinya adalah 416 kali 416 pixel. Lalu saya juga melakukan augmentasi, di mana augmentasi ini adalah memperbanyak jumlah data training agar mesin learning dapat terlatih lebih baik. Nah, di sini saya melakukan augmentasi sebanyak 3 kali karena saya menggunakan RoboFlow yang versi free. Lalu tipe augmentasi yang saya lakukan yaitu flip berupa horizontal dan vertikal. Lalu ada 90 derajat rotate yang berupa clockwise, counterclockwise, dan upside down. Lalu terakhir ada rotation between minus 45 derajat sampai plus 45 derajat. Nah, untuk nama project dataset ini saya beri nama spoon shape untuk versi 1. Nah, setelah semua serangkaian data set ini sudah siap, maka bisa dilakukan ekspor. Nah, untuk formatnya saya memilih YOLO versi 5 PyTorch, yang dimana saya menggunakan YOLO versi 5 karena seperti yang telah didemokan oleh kakak tingkat bahwa YOLO versi 5 ini mampu untuk mendeteksi objek. Nah, selanjutnya setelah diekspor akan muncul source code, di mana ini nanti akan ditautkan kepada Google Colab yang digunakan dalam proses deteksi objek menggunakan YOLO. Nah, saya lanjut ke Google Colab-nya.
Nah, bisa dilihat di sini untuk proses YOLO ini sendiri 100% memanfaatkan browser. Nah, untuk YOLO sebenarnya dapat dilakukan pada software yang diinstal pada lokal. Akan tetapi ditakutkan PC tidak memiliki spek yang memenuhi karena YOLO ini membutuhkan resource yang sangat besar dalam proses menjalankannya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut dapat melakukan clone dari GitHub ini, di mana menggunakan fitur dari RoboFlow. Dengan cara ini, maka akun Google Colab, maksud saya file Google Colab ini mendapatkan spek yang sangat tinggi, yaitu spek Torch Tesla T4. Nah, spek ini memiliki RAM 8GB dan VGA 12GB. Tentunya spek tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan spek PC di pasaran. Nah, lalu untuk bagian ini sendiri berfungsi untuk menautkan file Google Colab pada akun Google Drive. Fungsinya agar nantinya seluruh data yang diolah dalam proses deteksi objek ini dapat tersimpan dalam Google Drive dan tidak hilang. Nah, ini saya menautkan data dari data Google Colab ke akun Google Drive saya. Nah, ini sudah berjalan. Nah, ini saya sambungkan ke Google Drive. Hanya cukup menautkan saja dengan akun Google. Nah, ini untuk direktorinya, nanti semua file akan tersimpan pada direktori ini. Nah, ini masih proses. Nah, ini sudah terhubung, bisa dilihat di sini. Untuk drive-nya akan terkoneksi pada folder konten pada bagian drive. Nah, My Drive ini adalah akun Google Drive saya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan folder yang bernama PJP Train untuk menyimpan semua data dari proses deteksi objek menggunakan YOLO. Nah, untuk memastikan folder tersebut ada, saya lakukan pengecekan di sini. Nah, ini dengan adanya output ini, maka sudah dipastikan bahwa folder tersebut ada pada drive saya. Lalu pada section code ini adalah proses import atau clone YOLO dari akun GitHub-nya. Nah, untuk YOLO yang saya gunakan di sini adalah versi 5. Nah, untuk Git reset ini adalah template dari YOLO tersebut, sehingga harus ditambahkan pada code ini. Nah, bisa dilihat di sini di dalam folder PJP Train ada folder YOLO v5. Nah, saya lanjutkan untuk bagian yang ini adalah melakukan instalasi dari requirement yang dibutuhkan oleh YOLO, di mana requirement tersebut berupa library-library yang digunakan untuk proses pendeteksian objek. Lalu juga ada import torch, lalu ada install OneDB. Nah, OneDB ini adalah sebuah framework yang berfungsi untuk memvisualisasikan data hasil training yang telah dilakukan. Nah, ini adalah proses instalasi dan juga download semua requirement-nya. Nah, untuk yang bagian ini adalah login ke akun OneDB. Nah, untuk membuat akunnya sama seperti RoboFlow, cukup menautkan dengan akun Google. Nah, di sini saya melakukan login dan sudah terlogin dengan akun saya, yaitu Reza Umamnur. Nah, setelah itu adalah menginstal dari RoboFlow. Nah, RoboFlow ini yang seperti saya sudah sebutkan tadi adalah framework untuk membangun dataset. Nah, di sini ada import RoboFlow. Yang bagian ini khusus untuk instalasi dan juga import. Lalu yang bagian ini adalah import project dataset yang telah saya buat pada akun RoboFlow saya tadi. Di mana ini adalah akunnya Reza Umam dengan nama projectnya adalah SpoonShape dengan versi 1. Nah, bisa dilihat di sini di dalam folder YOLO sudah ada folder dengan nama project dataset yang telah saya buat. Di sini ada 3 folder, yaitu test, train, dan valid, yang berisi foto-foto dan label
foto dan label dari dataset yang digunakan. Nah, label sendiri merupakan koordinat dari objek yang akan dilakukan deteksi, yaitu objek yang saya pilih di sini adalah sendok. Saya lanjutkan. Untuk yang bagian ini adalah menampilkan data YML dari dataset saya, di mana untuk labelnya ada 3, yaitu fork, knife, dan spoons. Lalu NC ini memuat jumlah label tersebut, yaitu ada 3. Lalu ini adalah file directory untuk train dan juga validasi. Nah, selanjutnya di sini pada section ini adalah deklarasi variabel bernama num_classes, di mana num_classes ini memuat data dari NC, yaitu berjumlah 3. Nah, karena variabel ini bersifat global, maka bisa dilakukan ke bagian section code yang ada di seluruh runtime ini. Nah, saya lanjutkan. Untuk yang bagian ini adalah pemilihan model YOLO versi 5 yang digunakan. Nah, untuk jenis model YOLO versi 5 ini ada beberapa macam, seperti L, M, S, dan juga X. Nah, tiap-tiap model ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya, untuk yang model YOLO V5 yang S, itu memiliki waktu tren yang lebih singkat daripada memiliki waktu tren yang lebih singkat, akan tetapi akurasinya kurang. Namun yang saya juga katakan di sini adalah versi YOLO model yang X memiliki waktu tren yang lebih lama, akan tetapi lebih akurat. Nah, ini adalah detail dari model YOLO 5X versi 5X. Nah, saya lanjutkan. Untuk yang bagian ini saya membangun model saya sendiri untuk melakukan training deteksi sendok. Kenapa saya membangunnya secara custom? Karena bisa dilihat di sini untuk yang template-nya NC-nya berjumlah 80. Sedangkan yang saya gunakan untuk proses training project saya adalah jumlah 3. Maka dari itu untuk bagian NC dimasukkan variabel num_classes yang bernilai 3. Setelah membangun model ini akan dilakukan run, lalu saya memberikan nama sendiri, yaitu pure_YOLO 5X. Nah, ini adalah model YOLO yang khusus saya bangun untuk proses training ini. Nah, untuk yang bagian ini merupakan bagian yang sangat penting, yaitu proses training dari dataset itu sendiri. Nah, bisa dilihat ini yang di-train adalah foto-foto atau gambar yang terdapat pada folder train. Nah, 416 ini merupakan dimensi dari image, yaitu 416 x 416 pixel. Lalu epoch di sini adalah banyaknya iterasi yang dilakukan untuk training dataset. Nah, semakin banyak iterasi yang dilakukan, maka waktu yang dibutuhkan untuk proses training lebih lama, akan tetapi akurasinya lebih tinggi. Nah, di sini saya memasukkan nilai 200, untuk standarnya adalah 100. Setelah itu, nah, epoch ini fungsinya untuk melatih mesin learning itu sendiri. Jadi semakin banyak epochnya, maka mesin learning akan semakin pintar. Lalu di sini juga tidak lupa mendefinisikan dari project dataset mana yang saya gunakan. Lalu di sini adalah mendefinisikan model YOLO mana yang saya gunakan, yaitu model YOLO yang sudah saya bangun custom tadi, yaitu pure_YOLO V5X. Lalu wait di sini untuk menyimpan hasil train. Dan terakhir adalah ini memberikan nama folder untuk hasil train, yaitu PureSponse. Nah, ini adalah proses jalannya epoch sebanyak 200 kali. Waktu yang diperlukan di sini adalah 50 menit 22 second. Nah, sebenarnya setelah melakukan train, hasilnya dapat langsung dilihat pada OneDB AI, akun OneDB tadi yang telah ditautkan. Nah, dalam akun ini, dalam framework ini dapat dilihat langsung hasil dari proses training. Nah, bisa dilihat di sini bahwa melalui OneDB ini langsung ada visualisasi yang sangat lengkap mengenai proses training dataset. Jadi untuk melaporkan hasil training YOLO ini bisa langsung menggunakan OneDB ini ataupun menggunakan Google Colab.
Nah, selanjutnya di sini adalah menampilkan dashboard, namun ini belum bisa dijalankan karena datanya masih terlalu sedikit. Lalu, pada bagian ini, sama seperti yang ditampilkan pada WonDB adalah menampilkan grafik proses deteksi objek sendok. Lalu ini adalah juga visualisasi dari YOLO, bagaimana YOLO mendeteksi adanya sendok dalam suatu gambar. Nah, ini adalah prosesnya. Lalu setelah melakukan training, tentunya langkah selanjutnya adalah testing. Nah, untuk testing ini adalah untuk mendeteksi adanya sendok dalam suatu gambar berdasarkan pelatihan yang sudah dilakukan. Nah, di sini kenapa namanya PureSpon 10 bukan PureSpon saja, karena saya telah melakukan train sebanyak 10 kali, sehingga namanya menjadi PureSpon 10. Jadi setiap kali melakukan train, maka datanya tidak diupdate atau di-replace, melainkan akan dibuatkan folder baru. Nah, untuk tepatnya ada di bagian runs, bagian train. Nah, di sini saya telah melakukan training sebanyak 10 kali. Nah, untuk yang model tadi bisa dilihat di sini, ini adalah model custom untuk training project saya. Nah, untuk bagian testing ini ada namanya IOU threshold dan juga confidence threshold, di mana nilai di sini menunjukkan seberapa tingkat kepercayaan mesin learning untuk mendefinisikan suatu objek adalah sendok. Nah, untuk standarnya adalah memakai 0,5. Di bawah nilai 0,5 mungkin dalam satu gambar dapat mendeteksi banyak objek, akan tetapi untuk kepercayaannya sangat rendah, nilai kepercayaan sangat rendah. Nah, untuk yang di atas 5 mungkin dalam beberapa data testing hanya beberapa saja yang bisa terdeteksi, akan tetapi nilai kepercayaannya cukup tinggi. Nah, bisa dilihat di sini ada 14 data testing, di mana semuanya dideteksi sesuai dengan hasil training tadi. Di sini juga proses deteksi. Lalu setelah itu adalah menampilkan hasil dari deteksi. Nah, ini adalah hasil deteksi pertama kali saya menggunakan dengan nilai 100 epoch. Bisa dilihat di sini dari 14 data set, dari 14 data testing maksud saya, hanya satu yang dapat mendeteksi adanya sendok pada gambar tersebut. Dan nilai confidence levelnya juga sangat rendah, yaitu 0,14. Lalu saya melakukan train lagi sebanyak dengan nilai epoch adalah 200, dan confidence levelnya saya set 0,1, masih rendah. Ini semua data testing, 14 data testing dapat mendeteksi adanya sendok dalam gambar tersebut. Bisa dilihat di sini. Akan tetapi di sini untuk YOLO tidak dapat membedakan antara sendok dan garpu. Semuanya dideteksi sebagai sendok. Mungkin ini karena gambar untuk dataset sendoknya kurang banyak. Nah, bisa dilihat di sini juga YOLO salah mendefinisikan garpu sebagai sendok, lalu untuk yang pisaunya tidak dapat dideteksi, lalu untuk yang lainnya sudah dapat mendeteksi sendok. Nah, ini salah, ini harusnya garpu malah dideteksi sebagai sendok. Nah, selanjutnya saya meningkatkan nilai confidence levelnya menjadi 0,5. Nah, dari 14 data testing, ada beberapa yang tidak dapat terdeteksi oleh YOLO, seperti yang gambar ini. YOLO tidak dapat mendeteksi yang mana yang sendok. Ini juga YOLO tidak dapat mendeteksi. Untuk gambar ini juga tidak dapat deteksi, tapi mostly hampir keseluruhan data testing dapat dideteksi oleh YOLO. Lalu saya tingkatkan lagi menjadi 0,6 untuk IOU trace dan juga conf trace-nya. Bisa dilihat di sini hanya satu sendok yang mempunyai nilai confidence level lebih dari 0,6. Nah, berdasarkan hasil dari pelatihan YOLO untuk mendeteksi objek, dapat disimpulkan bahwa YOLO dapat mendeteksi objek dengan bentuk yang berbeda-beda. Tampak dari uji yang telah saya lakukan, YOLO dapat mendeteksi sendok meskipun bentuk kepalanya berbeda ataupun pegangannya yang berbeda. Nah, perlu digarisbawahi di sini agar YOLO dapat mendeteksi sendok tersebut harus dengan jumlah dataset yang
mencukupi dan juga banyak training yang dan juga jumlah training yang banyak, karena semakin mesin learning dilatih maka dia akan semakin pintar. Nah, sekian merupakan Google Colab atau proses pembangunan source code untuk YOLO dalam mendeteksi objek sendok. Baik, itu tadi merupakan project yang telah saya lakukan, yaitu uji YOLO untuk mendeteksi objek dengan berbagai bentuk, di mana objek yang saya pilih adalah sendok. Kesimpulan yang dapat diambil adalah seperti yang saya paparkan tadi, YOLO dapat mendeteksi objek meskipun bentuknya berbeda, akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah dataset yang ditautkan harus cukup banyak dan juga proses training yang memungkinkan untuk YOLO dapat mendeteksi sendok tersebut. Nah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.